Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Jumlatul Mufidah, kalimat sempurna. Nah, Al-Qaidah. Al-Qaidah pertama, At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Yang artinya susunan kata yang memberikan faedah secara sempurna dinamakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna dan juga dinamakan kalam atau percakapan. Jadi susunan kata yang memberikan faedah secara sempurna dinamakan jumlah mufidah. Kemudian kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimatain wa qad tatarakabu min aktsaru wa kullu kalimatin fiha ta'addu juz'an minha. Jadi jumlah mufidah, kalimat sempurna kadangkala tersusun dari dua kata dan kadang-kadang lebih. Setiap kata dalam suatu kalimat sempurna dihitung sebagai dari jumlah mufidah tersebut. Jadi jumlah mufidah itu tersusun dari dua kata atau terkadang juga lebih. Nah, kita lihat contoh-contohnya al-amtsilah. Contoh pertama, al-bustanu jamilun. Artinya kebun itu bagus. Yang kedua, asy-syamsu thali'atun. Matahari itu terbit. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna, kalimat yang mengandung faedah atau makna. Kemudian contoh yang selanjutnya, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad telah memetik bunga. Contoh yang kedua, ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Kemudian yang ketiga, yakthurun nakhilu fi Misr. Terdapat banyak pohon kurma di Mesir. Nah, ini juga adalah jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, pembahasan 1. Kita lihat di sini al-bustanu jamilun. Kalau kita perhatikan ini tersusun dari dua kata. Al-bustanu dan jamilun. Nah, apabila kurang dari dua kata ini, maka bukan dinamakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Karena jumlah mufidah itu adalah seperti yang dikatakan tadi, kaidahnya dia mengandung jumlah atau faedah yang mengandung manfaat atau sempurna atau bisa dipahami. Artinya, atau orang yang kita ajak bicara itu bisa paham apa yang kita bicarakan. Misalnya kita mengatakan hanya al-bustanu saja. Nah, ini artinya kan kebun. Ini kebun tidak sempurna karena tidak ada kejelasan bahwa kebun itu luas, kebun itu indah, apakah kebun itu kecil ataukah kebun itu besar. Nah, ketika hanya terdiri dari satu kata, maka itu tidak dinamakan dengan jumlah mufidah. Sedangkan dalam kaidahnya bahwa jumlah mufidah itu tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi kalau hanya terdiri dari satu kata saja atau misalnya hanya al-bustanu, nah itu bukan jumlah mufidah, tapi hanya kata saja. Contoh yang kedua, qatafa Muhammadun zahratan.
Qatafa Muhammadun Zahratan ini terdiri dari 3 kata. Kata pertama, qatafa, memetik. Yang kedua, Muhammadun adalah Muhammad atau pelakunya. Dan yang ketiga adalah Zahratan, bunga atau dia sebagai objek. Nah, qatafa Muhammadun Zahratan artinya Muhammad telah memetik bunga. Nah, sesuai dengan kaidah tadi bahwa dikatakan bahwa jumlah mufidah itu tersusun dari 2 kata atau kadang-kadang lebih. Jadi dikatakan sebuah jumlah mufidah apabila terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini dia contoh-contohnya, al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Kemudian qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad telah memetik bunga. Nah, kalau Muhammadnya saja, kata Muhammad saja tanpa dibarengi dengan 2 kata qatafa atau zahratan, maka itu tidak termasuk ke dalam jumlah mufidah, bukan kalimat yang sempurna, karena Muhammadun masih ambigu, masih samar, masih umum. Kita tidak tahu Muhammad ngapain. Muhammad makan, atau Muhammad tidur, atau Muhammad lagi apa yang dia kerjakan. Jadi, qatafa Muhammadun, Muhammad memetik apa? Misalnya memetik bunga. Jadi kesimpulannya bahwa yang dinamakan jumlah mufidah apabila apa yang kita ucapkan atau apa yang kita utarakan atau kalimat yang kita utarakan apabila orang kita ajak bicara atau orang yang mendengarkannya bisa paham apa yang kita maksudkan tanpa menimbulkan pertanyaan, karena itu sudah sempurna. Itu untuk pembahasan yang pertama. Kita lanjut. Nah, kita lanjut pada pembahasan kedua. Kata kum, kata ijlis, dan kata takallam. Kalau kita perhatikan dengan jelas, kata kum, kata ijlis, dan kata takallam itu terdiri dari 1 kata. Tetapi sebenarnya ini terdiri dari 2 kata. Ada kata ganti yang tersembunyi, yang tersirat. Kum itu berdirilah, artinya ada orang yang kita suruh berdiri. Seperti itu. Ijlis, kemudian duduklah. Ada orang yang kita suruh duduk. Kemudian takallam, berbicaralah. Ada orang yang kita suruh berbicara. Nah, adapun kata seperti kum, ijlis, dan takallam yang dilafazkan hanya 1 kata saja. Kata-kata itu telah dapat dipergunakan bercakap-cakap. Sebenarnya kata itu tidak 1 kata, melainkan ia adalah kalimat yang tersusun dari 2 kata. Nah, salah satu dari 2 kata itu dilafazkan yaitu kum misalnya, dan yang lainnya tidak dilafazkan yaitu anta, yang dapat dimengerti oleh si pendengar dari kalimat tersebut meskipun tidak diucapkan. Jadi kalau kita mengatakan kum, ijlis, dan takallam, orang yang mendengarkan dan orang yang mendengarkan ucapan kita itu sudah paham maksudnya. Karena ini adalah kata kerja perintah.